Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devano Yuniko dengan NIM 2204236. Pada kali ini akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Populasi dan Sampel. Populasi dan sampel dalam penelitian. Populasi dan sampel merupakan konsep penting dalam penelitian. Populasi adalah kumpulan objek yang menjadi fokus penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih sebagai representasi. Memahami konsep ini sangat penting untuk mencapai hasil penelitian yang akurat dan bermakna. Yang selanjutnya ada metode dan distribusi sampel. Metode pengambilan sampel menentukan cara peneliti memilih anggota sampel dari populasi. Distribusi sampel menunjukkan bagaimana karakteristik sampel mencerminkan karakteristik populasi. Metode yang tepat akan menghasilkan sampel yang representatif. Yang pertama ada metode probabilistik. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Contohnya random sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Yang kedua ada metode non-probabilistik. Selanjutnya ada cara penarikan sampel. Peneliti memilih metode penarikan sampel yang paling sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik populasi. Penarikan sampel yang tepat akan menghasilkan data yang valid dan reliable. Yang pertama ada tentukan populasi. Identifikasi target objek penelitian secara jelas dan spesifik. Yang kedua ada tentukan metode sampling. Pilih metode yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik populasi. Yang ketiga, tentukan ukuran sampel. Tentukan jumlah sampel yang memadai untuk mewakili populasi. Yang keempat, lakukan penarikan sampel. Gunakan metode yang dipilih untuk mengambil sampel dari populasi. Selanjutnya, analisis validitas data. Validitas data mengukur sejauh mana instrumen penelitian mengukur apa yang ingin diukur. Validitas data yang tinggi menunjukkan data yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Yang pertama ada validitas isi. Menilai apakah instrumen penelitian mencakup semua aspek yang ingin diukur. Yang kedua, validitas kriteria. Menilai apakah instrumen penelitian berkorelasi dengan kriteria eksternal yang relevan. Yang ketiga, validitas konstruk. Menilai apakah instrumen penelitian mengukur konsep yang ingin diukur secara tepat. Selanjutnya, analisis reliabilitas data. Reliabilitas data mengukur sejauh mana instrumen penelitian memberikan hasil yang konsisten jika digunakan berulang kali. Data yang reliable menunjukkan hasil penelitian yang stabil dan dapat diandalkan. Metode yang pertama, uji ulang. Keterangan satu memberikan instrumen penelitian yang sama kepada responden pada waktu yang berbeda. Metode yang kedua, bentuk paralel. Keterangan memberikan dua instrumen penelitian yang berbeda tetapi setara kepada responden. Metode yang ketiga yaitu konsistensi internal. Menilai konsistensi antara item-item dalam instrumen penelitian. Selanjutnya ada interpretasi dan analisis data. Setelah data dikumpulkan, dianalisis dan divalidasi, peneliti dapat menginterpretasi dan menganalisis data untuk mendapatkan kesimpulan yang bermakna. 1. Deskripsi data. Menjelaskan karakteristik sampel menggunakan tabel, grafik, dan statistik deskriptif. 2. Uji hipotesis. Menguji hipotesis penelitian menggunakan uji statistik yang sesuai. Yang ketiga, interpretasi hasil. Menginterpretasi hasil analisis data dan menghubungkannya dengan teori dan literatur yang relevan. Yang keempat, kesimpulan. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan, pentingnya populasi dan sampel. Memilih populasi dan sampel yang tepat sangat penting untuk mencapai hasil penelitian yang valid dan reliable.
Penutup, pentingnya populasi dan sampel dalam penelitian. Populasi dan sampel merupakan konsep fundamental dalam penelitian. Memahami konsep ini dapat dan menerapkan metode yang tepat sangat penting untuk menghasilkan penelitian yang valid, reliable, dan bermakna. Yang pertama itu pemahaman konseptual, membangun pemahaman yang mendalam tentang populasi dan sampel. Yang kedua, metodologi yang tepat, menerapkan metode sampling dan analisis data yang sesuai. Ketiga, interpretasi data, menginterpretasi data dengan cermat dan objektif. Yang terakhir ada kontribusi ilmiah, memberikan kontribusi ilmiah yang bermakna bagi bidang terkait. Baik, sekian presentasi saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.